Halo semuanya, ketemu lagi di pembelajaran sejarah kelas 12, sejarah Indonesia kelas 12. Masih pada pembahasan bab yang sama, yaitu mengenai ancaman disintegrasi bangsa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu peristiwa yang menjadi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia, yaitu peristiwa G30S PKI. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada materi kali ini? Kita akan membahas apa yang menjadi latar belakang dari peristiwa G30S PKI itu sendiri. Kemudian siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Lalu kemudian kita akan melihat bagaimana proses terjadinya peristiwa G30S PKI dan apa yang menjadi upaya penyelesaian dari pemerintah untuk menghentikan pemberontakan G30S PKI. Langsung saja kita pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang pemberontakan G30S PKI. Kalau kita berbicara PKI, pada tahun 1948 PKI telah melakukan pemberontakan di Madiun. Tentu teman-teman masih ingat mengenai peristiwa ini, di mana setelah peristiwa itu terjadi, citra PKI ini menjadi buruk dan cenderung dibenci oleh rakyat saat itu. Akan tetapi, perkembangan PKI menjadi tumbuh kembali. Bahkan perkembangannya begitu pesat di bawah kepemimpinan DN Aidit atau yang memiliki nama lengkap Dipa Nusantara Aidit sebagai ketua dari partai PKI itu sendiri. Bahkan pada pemilu 1955, PKI adalah partai yang mendapat suara terbanyak dibandingkan dengan partai-partai lainnya. PKI juga merupakan partai yang mendapat dukungan penuh dari Insinyur Soekarno saat itu, sehingga dapat dikatakan bahwa kekuatan PKI ini sangat luar biasa saat itu, teman-teman. Lalu pertanyaannya, mengapa PKI melakukan pemberontakan yang kemudian disebut dengan peristiwa G30S PKI? Ada beberapa hal yang melatar belakangi peristiwa itu dapat terjadi. Yang pertama adalah Angkatan Kelima. Angkatan Kelima merupakan ide dari PKI yang ingin mempersenjatai kaum buruh dan kaum petani. Ide tersebut terjadi karena pada saat itu situasinya sangat ruwet, teman-teman. Saat itu terjadi peristiwa penginjakan lambang negara Indonesia oleh Perdana Menteri Malaysia, yaitu Tuanku Abdurrahman. Nah, hal tersebut tentu direspon oleh banyak pihak. Salah satunya adalah oleh Insinyur Soekarno, yang melihat hal tersebut tentu Insinyur Soekarno sangat marah lalu menyerukan untuk ganyang Malaysia. Soekarno ingin militer kita menyerang Malaysia saat itu. Namun keinginan Soekarno itu tidak terlalu ditanggapi oleh para petinggi-petinggi militer. Contohnya oleh Jenderal Ahmad Yani yang pada saat itu berpendapat bahwa keinginan Soekarno itu tidak dapat dilakukan karena Indonesia cukup sulit untuk melawan Malaysia yang pada saat itu Malaysia dibantu oleh Inggris. Namun di sisi lain, A.H. Nasution memilih setuju karena tidak mau bahwa PKI nantinya akan menunggangi momen ini. Momen ganyang Malaysia membuat Angkatan Darat dilanda dilema sehingga mereka berperang setengah hati. Soekarno pun menjadi kecewa terhadap TNI saat itu, dan hal ini kemudian dimanfaatkan oleh PKI untuk mendekat kepada Soekarno. PKI menyatakan sikapnya untuk membantu Soekarno pada saat itu dengan rencana Angkatan Kelima. Ide ini tentu membuat Angkatan Darat gusar, teman-teman, karena jika ide ini terrealisasi, Angkatan Kelima bisa digunakan PKI untuk merebut kekuasaan, seperti halnya yang terjadi pada revolusi Bolshevik di Rusia dan juga revolusi komunis di RRC. Nah, penolakan Angkatan Kelima ini membuat baik itu TNI AD maupun PKI ini hubungannya semakin panas, teman-teman. Kemudian latar belakang yang kedua adalah adanya isu mengenai sakitnya Presiden Soekarno. Isu ini menimbulkan kepanikan dan kasakusuk di berbagai pihak saat itu, mengingat betapa berpengaruhnya Soekarno, dan terus timbul perdebatan mengenai
siapa yang layak akan menggantikan kekuasaan Presiden Republik Indonesia jika pada saat itu Soekarno meninggal dunia. Hal ini juga menyebabkan PKI berpikiran untuk menggantikan kekuasaan Soekarno, karena melihat saat itu PKI merupakan partai dengan jumlah suara terbesar, sehingga mereka layak untuk meneruskan kepemimpinan dari Soekarno. Latar belakang yang ketiga adalah karena adanya permasalahan tanah dan bagi hasil antara pemilik tanah dan juga penggarap tanah, yaitu buruh tani yang merupakan basis dari PKI. Di tahun 1960 muncul Undang-Undang Pokok Agraria dan juga Undang-Undang Pokok Bagi Hasil. Meskipun sudah dirilis, namun pada praktiknya sering terjadi perselisihan, baik itu antara pemilik tanah dan juga buruh tani yang mengerjakan tanah. Contoh peristiwa yang terkenal pada saat itu adalah peristiwa Bandar Betsi, di mana peristiwa ini merupakan peristiwa PKI melakukan aksi sepihak dan berusaha menjarah tanah negara, salah satunya kebun karet milik Perusahaan Perkebunan Negara atau PPN. Biasanya, TNI ikut berperan dalam melawan komplotan PKI yang berusaha merebut tanah milik tuan tanah. Penyebab inilah yang menjadi semakin rusaknya hubungan antara PKI dan juga TNI Angkatan Darat. Nah, kondisi-kondisi itulah yang menyebabkan PKI melakukan kudeta pada malam 30 September 1965 saat itu. Mereka harus menghabisi musuh besar mereka, yaitu TNI Angkatan Darat. Sesaat sebelum melakukan kudeta, PKI pun menggegerkan isu Dewan Jenderal. Mereka mengatakan bahwa para jenderal dari TNI Angkatan Darat telah membentuk Dewan Jenderal untuk menggulingkan kekuasaan Soekarno. Didasarkan pada faktor-faktor inilah, maka PKI melakukan pemberontakan pada 30 September 1965 dengan menculik jenderal-jenderal dan membawanya ke lubang buaya untuk dibunuh. Nah, lalu siapa saja sih tokoh-tokoh yang terlibat pada peristiwa G30S PKI? Yang pertama tentu adalah DN Aidit atau Dipan Nusantara Aidit. Ia lahir pada 30 Juli 1923 di Belitung. Bibit-bibit komunisme di dalam diri Aidit ini tumbuh ketika Aidit menyaksikan nasib buruh kecil di perusahaan tambang timah di Belitung pada saat itu. Kemudian DN Aidit ini memimpin PKI pada usia 31 tahun, usia yang cukup muda pada saat itu, dan ia hanya perlu setahun saja untuk melambungkan PKI menjadi partai besar di Indonesia pada pemilu 1955. PKI kemudian mengklaim memiliki 3,5 juta pendukung dan menjadi partai komunis terbesar di dunia setelah partai komunis di Uni Soviet dan juga di RRC. Kemudian, sebagai ketua Komite Sentral PKI, Aidit ini adalah orang nomor 1 dan sangat berkuasa, teman-teman. Ia dianggap sukses membawa PKI menempati urutan keempat pada pemilu 1955. Saat G30S gagal, ia kemudian lari ke Yogyakarta lalu berhasil ditangkap oleh tentara saat berada di Solo. Tentara lalu membawanya ke sebuah sumur di markas militer di Boyolali. Di sana, Aidit diberondong oleh senjata AK-47 hingga dirinya tewas. Aksi Aidit ini telah menyeret PKI pada kehancuran dan penderitaan. Sekitar 1 juta kader anggota dari PKI menjadi korban dari pembantaian. Selanjutnya, tokoh yang kedua adalah Syam Kamaruzaman. Ia adalah seorang kepala biro PKI yang bertugas merekrut tentara yang mendukung PKI. Nah, pada peristiwa ini, Aidit banyak berkoordinasi dengan Syam saat persiapan G30S. Syam yang memanas-manasi Aidit pula agar cepat bergerak untuk melakukan aksinya tersebut. Dia memberikan jaminan bahwa pasukan pendukung telah siap. Syam seolah-olah memimpin gerakan tersebut. Perwira militer G30S PKI seperti Letkol Untung, Brigjen Suparjo, dan juga Kolonel Latif berada di bawah komando dari Syam. Nyatanya, apa yang digembar-gemborkan oleh Syam tentang dukungan militer untuk G30S itu tidak ada, teman-teman.
Sehingga dalam waktu singkat G30S habis dihancurkan oleh Soeharto pada saat itu. Syam kemudian ditahan dan dipenjara di Cipinang, kemudian dieksekusi mati pada tahun 1986. Yang selanjutnya, tokoh yang terlibat pada peristiwa ini adalah Letkol Untung, komandan militer G30S. Atas komando dari Syam Kamaruzaman, Letkol Untung ini memerintahkan pasukannya, yaitu pasukan yang bernama Pasukan Cakrabirawa, untuk menculik 7 jenderal dan membawanya ke lubang buaya yang berada di Jakarta Timur. Akan tetapi, rencana penculikan ini berantakan akibat ada salah satu jenderal yang tertembak di rumah sebelum akhirnya dibawa ke lubang buaya. Beberapa yang masih hidup kemudian dieksekusi di lubang buaya. Gerakan 30S ini akhirnya gagal total saat Soekarno memerintahkan Letkol Untung untuk menghentikan aksinya. Komandan Batalion 1 Cakrabirawa ini kebingungan sehingga melarikan diri ke Jawa Tengah, namun ia berhasil ditangkap saat menumpang bus ke Jawa Tengah pada saat itu. Ia divonis hukuman mati dan akhirnya dieksekusi pada Maret 1966. Tokoh selanjutnya adalah Brigjen Supardjo. Ia adalah wakil komandan Letkol Untung. Ia memiliki peran penting sebagai juru bicara G30S untuk menemui Soekarno dan menjelaskan mengenai aksi G30S PKI. Namun ternyata Soekarno tidak mendukung aksi tersebut, teman-teman, dan memerintahkan Supardjo serta kawan-kawan untuk menghentikan pergerakannya. Setelah G30S mengalami kegagalan, ia berhasil ditangkap oleh Satgas Kalong pada tanggal 12 Januari 1967. Pada bulan Maret 1967, Supardjo diseret ke Mahkamah Militer Luar Biasa dan akhirnya ditembak mati. Dan yang terakhir adalah Kolonel Abdul Latif, Komandan Brigade Infanteri Brigif 1 Kodam 5 Jakarta Raya atau Jaya, yang memiliki jabatan strategis, teman-teman, di mana jabatan tersebut membawahi pasukan pengaman ibu kota. Rumahnya sendiri menjadi tempat 3 rapat penting terkait tragedi 1965. Bersama Letkol Untung dan Brigjen Supardjo, Kolonel Abdul Latif ini merupakan salah satu perwira utama pelaku dari G30S. Setelah G30S gagal, ia kemudian ditangkap oleh tentara Siliwangi di sebuah rumah di wilayah Ben Hill, Jakarta Pusat. Teman-teman, masing-masing tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini berperan secara terorganisir dalam menjalankan aksinya. Lalu bagaimana proses peristiwa G30S itu berlangsung? Pada Kamis malam, 30 September 1965, PKI mulai melakukan gerakannya dengan nama Gerakan 30 September. Yang kemudian peristiwa itu dinamai dengan G30S PKI. Gerakan ini telah dipersiapkan PKI beberapa tahun sebelumnya. Artinya, peristiwa ini merupakan peristiwa yang terencana sudah sejak lama. Tujuan dari G30S PKI itu sendiri adalah untuk merebut kekuasaan dan akan merubah dasar negara Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Lawan terberat dari PKI saat itu adalah TNI Angkatan Darat, yang pimpinan-pimpinannya dipegang oleh perwira-perwira tinggi yang Pancasilais. Untuk menghancurkan lawan politiknya tersebut, PKI melakukan gerakan fisik atau gerakan militer yang dipimpin oleh Letkol Untung dengan pasukannya bernama Cakrabirawa. Mereka mulai bergerak. Mereka mulai bergerak dengan melakukan penculikan dan pembunuhan pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari. 6 perwira tinggi dan 1 orang perwira pertama Angkatan Darat diculik di kediamannya masing-masing. Setelah diculik, kemudian para jenderal tersebut dibawa ke desa bernama Desa Lubang Buaya untuk dieksekusi. Di sana kemudian mereka dibunuh secara kejam oleh para pemuda-pemuda anggota rakyat
Gerwani, dan juga ormas-ormas PKI lainnya yang telah menunggu di lubang buaya. Sebagian jenderal ada yang dibunuh di kediamannya saat penculikan tersebut berlangsung, dan yang lainnya dibunuh atau dieksekusi di lubang buaya. Setelah dibunuh, jenazah kemudian dimasukkan ke sebuah lubang sumur, di mana lubang sumur itu sumur tua yang berada di desa tersebut. Nah, beberapa korban diantaranya adalah ada Letnan Jenderal Ahmad Yani, kemudian Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal Harjono Mas Tirtodarmo, kemudian Brigadir Jenderal Donar Izakus Panjaitan, lalu ada Brigadir Jenderal Sutopo Siswomiharjo, kemudian ada Letnan 1 Pierre Andreas Tendean, lalu ada Brigadir Polisi Karel Saswi Tubun, dan yang terakhir adalah Ade Irma. Siapa Ade Irma? Nah, Jenderal Abdul Haris Nasution yang menjadi sasaran utama dari G30 SPK ini ternyata berhasil meloloskan diri dari usaha penculikan dan pembunuhan. Akan tetapi anak beliau, yaitu Ade Irma Suryani Nasution, tewas terkena tembakan peluru para penculik, sehingga para jenderal yang akan diculik dan dibunuh ini dituduh mengkudeta terhadap pemerintah. PKI menyebut ada Dewan Jenderal yang akan mengambil alih kekuasaan Presiden Soekarno untuk memanas-manasi dan melancarkan aksinya. Ia menggembor-gemborkan isu Dewan Jenderal. Tapi ternyata tuduhan ini tidak benar, teman-teman. Bahkan isu Dewan Jenderal ini hanya digunakan oleh PKI sebagai kedok untuk melakukan pembunuhan ini. Justru G30 SPKI inilah yang sebenarnya mengadakan kudeta terhadap pemerintah yang sah. Hal ini terbukti setelah PKI menguasai 2 sarana komunikasi yang sangat vital, yaitu Studio RRI Jakarta dan kantor telekomunikasi yang berada di Jakarta. Setelah berhasil menguasai dua sarana komunikasi yang vital ini, kemudian PKI mengeluarkan pengumuman dan dekret yang disampaikan pada 1 Oktober 1965 pukul 7.20 dan diulang pada 8.15 yang berisi gerakan 30 September PKI ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah. Kemudian pada pukul 1 disiarkan sebuah dekret tentang Dewan Revolusi, di mana isinya adalah sebagai sumber segala kekuasaan dalam negara Republik Indonesia, dan kegiatan sehari-hari diwakili oleh Presidium Dewan yang terdiri dari Komandan Gerakan 30 September yang juga merupakan ketua dan wakil-wakil ketua Dewan. Pada pukul 14.00 atau pukul 2 siang diumumkan hasil Dewan Revolusi, yaitu ada 2 keputusan. Yang pertama adalah Dewan Revolusi terdiri dari 45 orang yang diketuai oleh Letnan Kolonel Suprapto, Letnan Kolonel Udara Heru, Kolonel Laut Sumardi, dan Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas. Yang kedua adalah penghapusan pangkat jenderal dan mengenai pangkat yang tertinggi dalam angkatan bersenjata, yaitu Letnan Kolonel. Bintara dan juga Tamtama dari ABRI yang ikut melaksanakan G30S, pangkatnya akan dinaikkan 1 tingkat, dan yang ikut gerakan pembersihan Dewan Jenderal, pangkatnya akan dinaikkan 2 tingkat. Pemberontakan ini sudah matang dipersiapkan dan tidak hanya di Jakarta, namun di berbagai daerah juga. Itulah kisah tentang peristiwa G30S yang dilakukan oleh PKI. Gerakan fisik yang dilakukan dengan menculik dan membunuh para jenderal TNI Angkatan Darat ini dilakukan sebagai upaya kudeta terhadap pemerintah Indonesia demi mencapai keinginannya untuk menguasai Indonesia
Mereka sampai tega melakukan tindakan yang kejam dengan cara membunuh para jenderal-jenderal. Seperti apa upaya yang dilakukan pemerintah saat itu untuk menumpas pemberontakan G30 SPKI? Nah, operasi penumpasan G30 SPKI ini dilakukan pada 1 Oktober 1965. Langkah pertama yang dilakukan adalah menetralisir pasukan yang ada di sekitar pasukan Medan Merdeka yang dimanfaatkan oleh PKI dalam gerakan 30 September. Pasukan tersebut berasal dari Batalion 503 Brawijaya dan Batalion 545 Diponegoro. Kemudian, anggota pasukan Batalion 503 Brawijaya ini berhasil disadarkan dari keterlibatan gerakan 30 September tersebut, dan kemudian mereka ditarik ke markas Kostrad di Medan Merdeka Timur. Namun, anggota Batalion 545 Diponegoro berhasil ditarik mundur sekitar pukul 17.00 oleh pihak G30S ke lapangan Halim Perdana Kusuma. Nah, pada 1 Oktober 1965, RPKAD atau Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat berhasil menduduki kembali gedung RRI Pusat dan juga gedung telekomunikasi dan mengamankan seluruh wilayah Medan Merdeka tanpa terjadi bentrokan senjata ataupun pertumpahan darah. Sementara itu, pasukan Batalion 238 Kujang Siliwangi berhasil menguasai lapangan Banteng dan mengamankan markas Kodam Jaya dan sekitarnya. Kemudian, Batalion 1 Kavaleri berhasil mengamankan BNI Unit 1 dan percetakan uang negara di daerah Kebayoran. Dengan demikian, dalam waktu yang sangat singkat, di hari yang sama yaitu pada 1 Oktober, Kota Jakarta telah berhasil dikuasai kembali oleh TNI dan kekuatan pemberontakan G30S berhasil dilumpuhkan. Untuk menenangkan kegelisahan masyarakat dan menyadarkan pasukan TNI yang terlibat dalam pemberontakan, maka perlu dilakukan beberapa upaya. Upaya-upaya tersebut adalah melalui siaran radio pada pukul 20.00 di mana Majen Soeharto menganjurkan kepada masyarakat agar tetap tenang dan juga waspada. Mayor Jenderal Soeharto selaku pimpinan sementara Angkatan Darat mengumumkan adanya usaha perebutan kekuasaan. Jadi dihimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan juga waspada. Kemudian dilakukan usaha perebutan kekuasaan itu dilakukan oleh gerombolan yang menamakan dirinya Gerakan 30 September 1965 serta penculikan terhadap 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Sementara itu, Presiden dan Menko Hankam dalam keadaan aman dan juga sehat. Dinyatakan pula bahwa di antara Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga kepolisian telah terjadi saling pengertian untuk bekerja sama menumpas G30 SPKI. Nah, ini adalah Majen Soeharto yang pada saat itu memimpin penumpasan dari peristiwa G30 SPKI. Pada pukul 6.10 tanggal 2 Oktober, akhirnya semua wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh G30 SPKI berhasil dikuasai oleh pemerintah. Selain itu, dilakukan pula pembersihan hingga ke kampung-kampung di daerah sekitar Lubang Buaya, karena daerah tersebut disinyalir menjadi tempat pelatihan kemiliteran bagi para pemuda rakyat dan juga gerwani sebagai ormas dari PKI. Nah, untuk mengamankan daerah Halim Perdana Kusuma, pasukan dari RPKAD dengan dibantu oleh pasukan Batalion 238 Kujang Siliwangi dan Batalion 1 Kavaleri diperintahkan untuk bergerak menuju sasaran. Bantuan juga datang dari pasukan tempur kavaleri pengintai yang dipimpin oleh Kolonel Subiantoro.
pada tanggal 3 Oktober 1965, akhirnya pasukan TNI berhasil menemukan jenazah dari para perwira tinggi Angkatan Darat yang dikuburkan dalam sumur tua di Desa Lubang Buaya. Pengangkatan jenazah baru berhasil dilaksanakan pada 4 Oktober oleh anggota RPKAD dan pasukan marinir pada saat itu. Kemudian setelah berhasil diangkat, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD yang sekarang jadi RSPAD Gatot Subroto untuk dibersihkan dan kemudian disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat. Pada 5 Oktober 1965, jenazah dari para perwira tinggi Angkatan Darat itu kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Mereka dianugerahi gelar Anumerta sebagai pahlawan revolusi serta diberi kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Nah, karena perwira-perwira tinggi TNI Angkatan Darat telah gugur pada peristiwa tersebut, maka harus ada yang mengambil alih pimpinan Angkatan Darat untuk menjalankan tugas keamanan negara. Saat Insinyur Soekarno berada di Halim Perdana Kusuma 1 Oktober 1965, beliau mengeluarkan perintah kepada seluruh jajaran angkatan bersenjata. Ia meminta untuk meningkatkan kewaspadaan serta selalu siap siaga di pos masing-masing dan hanya bergerak jika diperintah. Ia juga makam Mayor Jenderal Soeharto kemudian menyatakan untuk sementara memegang pimpinan Angkatan Darat. Selain itu juga masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan serta memelihara persatuan dan kesatuan nasional. Nah ini, pada hari yang sama, Mayor Jenderal Soeharto menyatakan untuk sementara memegang pemerintahan Angkatan Darat. Namun teman-teman, pada perkembangan selanjutnya, posisi Majen Soeharto ini menjadi lebih kuat lagi dalam perannya memegang kendali atas pemerintah Indonesia, yaitu setelah dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Surat Perintah 11 Maret atau biasa disingkat dengan Supersemar. Dengan demikian, pada 23 Februari 1967, Presiden Soekarno sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada Jenderal Soeharto, pemegang ketetapan MPRS nomor 9 /MPRS /1966. Dan demikian berakhirlah kekuasaan Presiden Soekarno pada saat itu. Kemudian bangsa Indonesia mulai memasuki periode yang baru, periode pemerintahan yang baru, yaitu masa pemerintahan Orde Baru. Hal tersebut menyebabkan berakhirnya kekuasaan dari pemerintahan Soekarno pada masa Orde Lama yang kemudian digantikan oleh kepemimpinan Soeharto ya di masa yang baru, yaitu masa Orde Baru. Itulah mengenai peristiwa pemberontakan G30 SPKI yang menjadi salah satu peristiwa yang mengancam disintegrasi bangsa Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan dengan baik materi tersebut. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Stay safe and healthy semuanya. Terima kasih.